Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya pada para penonton YouTube saya. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas secara lengkap atau secara umum tentang apa yang dimaksud dengan hukum jaminan. Hukum jaminan ini hukum jaminan yang berada di Indonesia. Nah, pembahasan yang saya akan lakukan saat ini masih bersifat umum. Jadi tidak terfokus ke dalam suatu jenis jaminan tertentu gitu ya. Nah, ini bersifat pendahuluan atau perkenalan dalam pembahasan ini. Baik. Pertama, kita akan membahas tentang istilah dan pengertian jaminan. Bahwa jaminan itu di dalam bukunya Prof. Dr. Salim, istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid atau kausi. Zekerheid atau kausi mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya. Di samping pertanggungjawaban umum, debitur terhadap barang-barangnya, dan jaminan atau nanti dalam pengimplementasiannya di dalam kehidupan nyata itu nanti dilakukan suatu perjanjian jaminan. Nah, perjanjian jaminan ini sifatnya adalah aksesoris atau tambahan. Jadi aksesoris di sini, tambahan ini, hukum jaminan itu mengikuti nantinya sifatnya itu mengikuti terhadap perjanjian pokoknya. Misalkan perjanjian pokoknya adalah utang piutang, maka tatkala kreditur meminta suatu jaminan terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya atau prestasinya nanti untuk membayar atau mengembalikan utang ya kepada kreditur, maka dibuatlah suatu perjanjian jaminan. Dan itu nanti sifatnya tambahan. Apabila suatu saat nanti utang piutangnya sudah selesai, perjanjian pokoknya sudah selesai, maka perjanjian jaminan pun ikut selesai. Apabila suatu perjanjian pokoknya batal, maka perjanjian tambahan yang di sini perjanjian jaminan pun turut batal. Kemudian, menurut para ahli, Hartono Hadi Suprapto, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa kreditur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Kemudian Embasan mengatakan bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Nah, jaminan ada beberapa jenis, dibagi dua, yaitu jaminan material, kebendaan, dan jaminan imaterial atau perorangan. Sri Sudawi Mahsun Sofwan menjelaskan bahwa jaminan material adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri, mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan material atau perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Lalu, adapun Dr. Salim menjelaskan adanya unsur-unsur yang terdapat dalam jaminan material. Pertama, aku mengambil uraian dari Sri Sudewi bahwa yang pertama untuk jaminan material memiliki unsur hak mutlak atas suatu benda. Kemudian cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, keempat selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan kepada pihak lainnya.
Kemudian, unsur jaminan perorangan memiliki unsur mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu, kemudian hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, dan terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Selanjutnya, adanya suatu syarat-syarat dan manfaat benda jaminan. Syarat-syarat benda jaminan yang baik menurut Dr. Salim yaitu yang pertama dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya. Kemudian yang kedua tidak melemahkan potensi atau kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya. Yang ketiga, memberikan kepastian kepada si kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi. Bila perlu, dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima. Kemudian, apa sih manfaat dari jaminan ini kepada kreditur? Yaitu terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup. Yang kedua, memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Seperti itu. Nah, bagi debitur dengan adanya benda jamin itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Itu manfaatnya. Kemudian jaminan sendiri tentu diatur dalam suatu tatanan hukum di dalamnya dan biasa disebut dengan atau disebut dengan hukum jaminan oleh para ahli hukum. Nah, istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan Zakherhedis Stelling atau Security of Law. Sri Sudewi Mahsun Sofwan mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu yang lama, dan bunga yang relatif rendah. Kemudian para ahli yang lain pun menjelaskan hukum jaminan, yaitu J. Satrio diantaranya, mengartikan bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur. Kemudian dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang lembaga hipotek dan jaminan lainnya, bahwa hukum jaminan meliputi pengertian baik jaminan kebenaran maupun jaminan perorangan. Seperti itu. Dan bagi saya, bahwa adanya suatu uraian dari Dr. Salim AS yang cukup lengkap, yaitu hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Kemudian, apa sih yang menjadi objek dan ruang lingkup kajian hukum jaminan? Yang pertama, objek hukum jaminan, objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum jaminan. Objek itu dibagi menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Dr. Salim menjelaskan bahwa objek material yaitu bahan atau materi itu sendiri yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek material hukum jaminan adalah manusia. Sedangkan objek forma yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materialnya. Jadi objek forma hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya, ruang lingkup hukum jaminan. Ruang lingkup kajian hukum jaminan itu meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus kemudian dibagi menjadi dua macam, yaitu jaminan kebenaran dan jaminan perorangan. Ya, kemudian
ada asas-asas hukum jaminan. Dr. Salim menjelaskan setidaknya ada 5 asas dalam hukum jaminan. Yang pertama asas publicity, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Selanjutnya yang kedua, yaitu asas speciality, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas parsial atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Kemudian yang ketiga, asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. Kemudian ada asas implicit stelling, yaitu barang jaminan harus berada pada penerima gadai. Barang jaminan gadai harus berada pada penerima gadai. Kemudian asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik, bangunannya milik dari bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain berdasarkan hak pakai. Kemudian selanjutnya adanya tempat pengaturan hukum jaminan. Setidaknya ada 2, yaitu di dalam KUH Perdata dan di luar KUH Perdata. Saat ini yang berada dalam KUH Perdata adalah gadai, pasal 1150 KUH Perdata sampai 1161 KUH Perdata, dan hipotek, pasal 1162 KUH Perdata sampai dengan pasal 1232 KUH Perdata. Hipotek sendiri ini hanya berlaku kepada hipotek kapal laut yang berada di atas kurang lebih 20 meter kubik. Untuk hipotek tanah sudah tidak berada lagi atau tidak diatur lagi di dalam KUH Perdata. Dan yang pengaturannya yang berada di luar KUH Perdata diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, kemudian Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Jaminan Fidusia, kemudian Undang-Undang Pelayaran, dan buku 3 tentang Van Zaken, Hukum Benda NBW Belanda. Saat ini sekarang kita terfokus ke dalam jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan ini dibagi 2, yaitu ada yang khusus pembebanan jaminannya terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak pun ada jenisnya lagi dibagi 2, yaitu gadai. Gadai menurut Ibu Frida, gadai pada dasarnya adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan untuk tidak memberi kenikmatan atas benda tersebut, melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan hutang orang yang memberikan jaminan tersebut. Kemudian ada fidusia, ini yang merupakan perkembangan saat ini. Menurut Nyonya Frida, fidusia adalah suatu perjanjian aksesoris antara debitur dan kreditur yang isinya penyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak milik debitur kepada kreditur, namun benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman. Kemudian ini kita lanjut ke benda tidak bergerak. Ini hak tanggungan sebagai pengganti dari hipotek tanah. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana masuk dalam UPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Kemudian ada hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya
bagi pelunasan bagi suatu perkatan. Untuk hipotek ini saat ini diberlakukan kepada kapal yang tonasenya kurang lebih 20 meter kubik dan pesawat terbang. Saya rasa itu yang menjadi pembahasan pokok kita hari ini. Saya ingatkan lagi bahwa ini masih sifatnya adalah suatu yang umum, perkenalan secara umum. Apabila memang nanti ada permintaan untuk menjelaskan secara khusus tentang hukum jaminan, maka insya Allah akan saya lakukan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.